Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Pesan yang sangat penting dari 3 kata pendek itu adalah learn, unlearn, dan relearn. Jadi dengan kata lain, keseimbangan adalah result, akibat dari apa yang kita lakukan. Bagaimana cara membuat hati itu selalu menjadi panglima dalam kehidupan, Pak? Karena faktanya otak kita terkadang tuh lebih dominan. Oke, langsung saja kita mulai. Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session by Formasi Koladia Group. Perkenalkan, saya Sri Rejeki Wulandari. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya dengan Wulan. Saya di sini selaku tim Formasi Koladia Group sebagai host. Tetap semangat pagi ya Bapak Ibu. Dan pada sesi webinar kali ini selama 1,5 jam ke depan, topik yang akan dibahas adalah mengenai Heart Intelligence for a Work-Life Balance yang akan difasilitasi oleh Bapak Ubaidillah Anwar. Dan kalau gitu, sekarang kita langsung saja nih mulai sesi materinya yang akan dibawakan oleh Bapak Ubaidillah Anwar. Kepada Pak Ubay, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada host, terima kasih kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda sekarang ini berada, atas partisipasinya dalam program virtual learning ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak semua yang ada dalam forum ini untuk mengajukan permohonan dari hati yang paling dalam kepada Sang Kholik, Sang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pemerintah kita segera diberi kekuatan dan keahlian untuk menghentikan dampak corona yang sehari-hari selalu mengancam penduduk dunia ini dengan ketakutan dan krisis. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi utama, saya ingin mengingatkan ada 3 kata kunci yang pernah dipesankan oleh seorang pemikir dunia yang buku-bukunya banyak dipakai referensi oleh para pemimpin, yaitu Alvin Toffler. Jadi Pak D. Alvin Toffler. Nah, meskipun ini sudah pernah ia pesankan 10, 20, 30 tahun yang lalu, tapi menurut saya sangat relevan. Apa itu? Pesan yang sangat penting dari 3 kata pendek itu adalah learn, unlearn, dan relearn. Nah, jadi ini bisa kita pakai senjata untuk hidup di tengah perubahan yang semakin menggila, kata orang. Tapi kita juga di sisi lain diberi keberlimpahan sumber informasi yang juga semakin menggila. Nah, 3 kata sakti ini perlu kita miliki dan perlu kita terapkan. Yang pertama adalah learning. Kita harus punya kesiapan batin untuk belajar, siap untuk berubah kapan saja. Tiba-tiba ada COVID di mana kita harus work from home. Tiba-tiba kemarin ada disrupsi teknologi yang mengubah semua tatanan. Nah, setiap orang apabila ingin tetap hidup dalam arti bergerak, maka dia harus learn, menyiapkan batinnya untuk belajar. Yang kedua adalah unlearn. Harus punya kesiapan untuk menaruh pengalamannya di belakang. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi situasi baru dengan pengetahuan baru. Para pakar mengingatkan di dunia ini ada banyak perusahaan besar loh. Ini perusahaan besar loh yang tiba-tiba KO. Ya, salah satu contohnya ini ada Nokia, ada BlackBerry ya, di beberapa contoh di berbagai dunia itu. Kenapa? Karena dia tidak unlearn, tidak menaruh pengalamannya di belakang. Nah, kita perlu nih menaruh ilmu di kampus dulu, menaruh pengetahuan yang kita peroleh dari buku 10 tahun lalu untuk kita taruh di belakang. Supaya apa? Supaya kita bisa menjemput pengetahuan baru untuk menghadapi dunia baru yang telah berubah. Dan yang ketiga pesannya adalah relearn. Kita perlu menambah skill kita, bekal kita untuk menghadapi situasi baru. Apalagi di Indonesia ini, menurut riset Bank Dunia yang saya baca, Indonesia ini di atas 56% orang-orangnya perlu reskilling dan upskilling, perlu menambah skill baru, perlu ditambah lagi, perlu diperkuat lagi skill lamanya. Nah, itulah
3 pesan yang menurut saya sangat relevan untuk kita praktekkan dalam virtual learning session ini ya. Jadi learn, unlearn, dan relearn. Supaya apa? Supaya kita bisa mencerna proses ini. Nah, mencerna ini penting karena orang itu bisa berubah bukan karena apa yang dia baca, bukan apa yang ia dengar, bukan karena apa yang ia jalani, tetapi karena dia mencerna dari seluruh proses itu. Nah, itulah pembukaan dari saya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman saya sekalian, mari kita mulai pembahasan topik kita ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai mengenai apa itu keseimbangan dan kenapa itu penting bagi hidup kita. Sebagaimana yang kita alami sehari-hari, bahwa keseimbangan yang kita cari-cari itu ternyata barangnya tidak ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa menemukan bendanya sendiri. Jadi keseimbangan itu adanya di pengalaman hidup kita. Jadi dengan kata lain, keseimbangan adalah result, akibat dari apa yang kita lakukan. Akibat dari apa? Ada 2 kata kunci yang bisa menghasilkan keseimbangan, yaitu pertama adalah kita melakukan moving forward, dan yang kedua adalah harmoni. Jadi ibarat orang berjalan, kita itu ketika berjalan itu moving forward, kita melangkah, menggerakkan langkah. Yang kedua adalah kita harmoni, kita seimbang, kita telah melatih keseimbangan badan dan seterusnya. Nah, kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan meraih keseimbangan apabila kita mampu berperan sebaik mungkin di beberapa posisi yang kita mainkan. Saat di kantor kita bisa memainkan peranan yang sebaik mungkin. Nanti pulang ke rumah kita berperan sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami. Ketika kita bisa memainkan peranan-peranan itu dengan baik dan dalam posisi yang harmoni dengan orang-orang sekitar kita, maka kita dengan sendirinya telah mencapai posisi seimbang. Jadi kata kuncinya, seimbang itu adalah the result dari moving forward, kita bergerak. Karena dunia di luar kita bergerak. Maka ada ungkapan, Anda akan sampai pada posisi yang salah meskipun Anda awalnya dalam posisi benar ketika Anda diam terlalu lama. Nah, jadi presiden pun kalau terlalu lama, awalnya benar tapi lama-lama akan masuk ke posisi yang tidak benar. Karena dunia di luar kita bergerak. Karena itu supaya kita bisa seimbang, kita harus moving forward secara lahir dan batin. Moving forward pun tidak cukup, harus juga in harmony dengan orang-orang di sekitar kita, dengan kondisi yang mengatur kita, dengan kesepakatan yang telah kita buat. Nah, itulah keseimbangan. Lalu kenapa itu penting? Seperti yang tadi saya singgung, bahwa setiap ada perubahan di luar diri kita, baik itu digital disrupting, ada COVID, nanti ada apa lagi, setiap ada perubahan yang terjadi di dunia di luar diri kita menuntut formasi baru di dalam diri kita. Kalau formasi itu tidak cocok dengan keadaan, dengan sendirinya kita tidak bisa moving forward, tidak bisa meraih kemajuan dengan apa yang ada, plus terkadang juga terjadi ketidakharmonisan. Nah, karena dunia sekarang ini disebut oleh para ahli sebagai masyarakat jaringan, connecting society, di mana semua hampir kalau risetnya mengatakan di atas 60% penduduk dunia ini sekarang terhubung dengan jaringan, di mana peristiwa yang terjadi di Trenggalek itu bisa langsung dilihat oleh penduduk di Amerika. Demikian juga ada kejadian di istana di Arab Saudi bisa langsung dilihat oleh orang di Jakarta dan seterusnya dan seterusnya. Karena dunia ini sudah terbentuk sebagai masyarakat jaringan, maka perubahan ke depan itu diperkirakan oleh para ahli akan semakin cepat terjadi. Ya, kita ingat bahwa begitu ada disrupsi teknologi, di mana teknologi online menggantikan banyak hal, ada banyak perusahaan yang mati, tapi juga ada yang tumbuh. Dulu belajar itu, dulu orang mencari ilmu itu 80% ilmunya di kelas. Tapi sekarang itu di luar kelas malah yang paling banyak. Nah,
perubahan ke depan akan semakin cepat terjadi, semakin menggila karena kita berada di masyarakat jaringan. Karena itu, maka bahasan kita pagi ini sangat pas. Kita harus cepat membuat formasi internal kita supaya diri kita itu bisa seimbang dengan tuntutan zaman. Nah, kalau di corporate university, kebetulan saya termasuk sering dilibatkan untuk tim pembidanan corporate university. Salah satu istilah yang sekarang ini dikampanyekan oleh korporasi-korporasi adalah agile learner, menjadi pembelajar yang tangkas atau learning agility. Kita harus menjadi tangkas untuk secepat mungkin menciptakan formasi batin agar sesuai dengan perubahan zaman. Nah, itulah kenapa keseimbangan itu penting, sebab ketika kita tidak seimbang, maka gambarannya seperti anak kecil yang baru latihan jalan tadi itu. Bisa jadi jatuh atau bisa jadi salah arah karena kita melakukan sesuatu yang tidak balance dengan tuntutan hidup kita. Oke, ada pertanyaan yang sudah saya rangkum juga dari input dari para peserta. Salah satunya dari Ibu Elfriandi Rosna. Oke. Apakah beliau namanya panjang ya? Apa ibu? Manggilnya apa ini? Oh, ini Bapak ya? Bapak, Oke, Bapak. Elfriandi. Apakah working with heart itu termasuk dalam resilience dalam bekerja sehingga bekerja dengan ikhlas? Ya. Jadi salah satu manfaat yang nyata yang bisa kita rasakan ketika kita menerapkan langkah-langkah yang akan kita pelajari hari ini adalah resilient. Kita punya ketahanan emosi yang lebih tinggi. Karena emosi kita, kalau ibarat rekening bank itu, karena kita punya bank emosi yang banyak, maka secara otomatis ketahanan hidup kita juga lebih bagus. Nah, ini beda dengan orang yang sering meluapkan emosinya secara negatif atau mengeluarkan emosi-emosi penolakan. Misalnya tidak puas, dikit-dikit tidak puas. Maksudnya tidak puas yang terkontrol ya, yang tidak terkontrol ya. Kalau tidak puas terkontrol bagus. Marah, maksudnya marah yang tidak terkontrol. Nah, itu semua adalah ibarat kita menjalankan kendaraan tapi kita nginjek gasnya ngawur. Nah, apa yang terjadi? Bahan bakarnya pasti lebih cepat habis. Apa yang terjadi berikutnya? Pasti sistem dalam mesin itu lama-lama terganggu. Nah, ini gambaran ketika orang tidak bisa mengontrol batinnya, lalu meluapkan penolakan emosionalnya sembarangan. Jadi dia akan cepat lelah. Ya, misalnya pesimis, kemudian tidak tahan banting, ya, malas-malesan dan seterusnya. Nah, apa kuncinya nanti kita akan pelajari di segmen berikutnya, Mbak Bulan. Ada lagi Mbak Bulan? Oh, luar biasa nih pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan kedua? Ada lagi Pak. Pertanyaan dari Bapak Yoga Aditya Wira. Oh, Pak Yoga, ya apa itu? Beliau bertanya, selama work from home, bagaimana membedakan urusan pekerjaan yang tidak mengganggu WLB? Mungkin keseharian kali ya Pak ya? Oh iya, benar. Iya, ini kemarin tuh work from home jadi keharusan bagi banyak kantor ya, karena kita nggak bisa berkumpul dan harus bekerja secara berjarak ya. Nah, sebetulnya tidak saja di masa COVID ya, ke depan itu tuntutannya untuk kita bekerja secara mandiri, secara independen, tidak terikat oleh jam kantor, itu semakin kuat ya. Dan kantor-kantor ini, kalau Bapak Ibu sedang menjalankan perusahaan, harus siap ke sana. Para pekerja kita dari generasi milenial itu tuntutannya yang paling tinggi adalah nilai yang dia dapatkan di pekerjaan, dan bisa bekerja secara remote, secara bebas waktunya. Nah, cuman apa yang terpenting untuk dilakukan, atau skill apa yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja secara independen, secara mandiri dengan waktu bebas sesuai dengan sesuai dengan mood kita, irama kita, sesuai dengan agenda kita. Salah satu yang terpenting adalah time management. Jadi harus punya manajemen waktu yang kokoh, dan kuncinya adalah self leadership. Apa itu self leadership? Self leadership
sederhananya bisa kita pahami dengan kemampuan kita untuk menyuruh dan melarang diri kita. Nah, kan kita nggak ada yang ngawasi nih. Kalau di kantor kan ada SOP. Nah, kalau kita bekerja di rumah sendiri, bebas waktunya kan hanya kita yang ngawasi sama Allah. Nah, saat itu kata kuncinya adalah self leadership. Bagaimana supaya kita bisa tegas terhadap diri sendiri saat kita harus bekerja, dan juga harus melarang diri sendiri saat kita sudah mulai kehilangan keseimbangan. Jangan terlalu kebablasan bekerja itu sehatnya sekian jam, nah, gitu. Jadi harus ada larangan yang ketat untuk diri sendiri dan perintah yang ketat untuk diri sendiri. Nah, dengan begitu agenda kita ya terlaksana dengan baik. Nah, itu kira-kira yang terpenting ya. Jadi saya garis bawahi self leadership. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Suratno. Oh ya, Pak Suratno. Pertanyaannya ya adalah, sejauh mana sih tingkatan pemahaman dan pengalaman religi seseorang akan memberikan dampak terhadap nilai-nilai profesionalitas yang dimiliki oleh orang tersebut, Pak? Ya, benar ya. Di kita ini seringkali ada paradok ya, antara agama di kitab suci dengan agama di lapangan, di praktek manusia ya. Di kitab sucinya orang beragama itu pasti nanti bertakwa itu seimbang hidupnya, lurus hidupnya, dia menambah skill dan seterusnya. Tapi prakteknya ya kita semua tahu ya. Nah, mungkin kita bicara dari aspek kualitas. Tergantung kualitas agamanya. Kalau orang beragama itu hanya klaim, hanya menyatakan diri saya beragama, menjalankan ritual agama hanya dari aspek zahirnya saja. Misalnya kalau di Islam itu hanya sholat ikut-ikutan, yang penting gerakan saja. Nah, agama demikian meskipun itu sudah baik dan tidak bisa disalahkan, tetapi dampaknya kepada kualitas diri masih kecil. Termasuk hubungannya dengan kinerja. Nah, praktek di Indonesia sudah membuktikan itu. Tidak semua orang yang tahu agama, tidak semua orang yang menjalankan agama itu aman secara moral, misalnya di kantor. KPK sudah punya bukti ratusan, mungkin ribuan kali, begitu ya. Nah, tetapi kalau orang menjalankan agamanya dari sisi kualitas, maksudnya agama itu sebagai proses untuk meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan, misalnya dengan menambah ilmu, dengan terus-menerus membuka hatinya dan pikirannya untuk perbaikan diri, atau agama untuk pencerahan, maka agama yang inilah yang terkait dengan kualitas diri. Memang di Indonesia, kalau kita melihat Indonesia, ini masih kurang nih pengikutnya nih, agama untuk pencerahan. Yang ada yang paling banyak adalah agama untuk penghakiman. Masing-masing merasa agamanya paling benar, madhabnya paling benar, sehingga sering bentrok. Padahal kualitasnya dinafikan. Nah, dalam forum ini saya juga ingin berpesan, mari kita perlu agama kita masing-masing, tetapi agama sebagai pencapaian kualitas. Dalilnya apa? Buktinya apa? Indikatornya apa? Kalau kita terus mendalami kitab suci agama kita masing-masing dan memperbaiki diri. Nah, itu aja itu. Tidak usah nyalain orang sana sini, nanti kita masuk surganya kesepian karena semua orang kita masukin neraka kan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ayo kita beragama tapi sebagai pencerahan, sebagai pencapaian, achievement, prestasi untuk meningkatkan kualitas. Oke, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Heri. Pak Heri. Pak Heri Irawan, beliau personal chat ke tim kami. Beliau bertanya, bagaimana cara membuat hati itu selalu menjadi panglima dalam kehidupan, Pak? Karena faktanya otak kita terkadang tuh lebih dominan. Begitu, Pak. Oh ya, benar. Begini, antara otak dan hati itu kan terkadang bekerja sama, ideal, terkadang bekerja sendiri-sendiri. Makanya ada istilah, are you people of heart atau are you people of head? Apakah Anda orang yang sering menggunakan hati atau sering menggunakan kepala? Dua-duanya penting, kita tidak bisa memisahkan mana yang lebih penting ya. Sama seperti misalnya, kita gampang aja lah, mana yang paling penting, mata atau kaki, dua-duanya penting. Kita nggak bisa itu diganti dengan miliaran rupiah kan, karena dua-duanya penting. Nah, mana yang penting, hati atau
pikiran. Dua-duanya penting. Cuman pendidikan, sistem pendidikan formal di dunia ini lebih mengasah kepada pikiran. Nah, saya tidak punya alasan faktual mengenai ini, tapi semacam analisis saja. Dulu munculnya pendidikan formal itu kan untuk melayani industri, pabrik, di revolusi industri sekian ratus tahun lalu. Nah, karena di pabrik kan tidak butuh hati, dia butuh orang yang skill, yang punya skill, sesuai kayak mesin. Nah, sekarang ini pendidikan dituntut lebih dari itu, dia harus menghasilkan alumni yang bisa beradaptasi dengan zaman, karena itu dibutuhkan hati juga. Nah, pertanyaan ke Bapak tadi, apa sarannya agar kita bisa hidup lebih dominan menggunakan? Salah satu latihan kecil yang bisa kita lakukan adalah kita merumuskan tujuan ideal dari hidup kita, ya, apapun bentuknya. Lalu kita mulai dari hal-hal kecil, kemudian itu kita lakukan setiap hari. Namanya hidup berdasarkan panggilan hati. Pak, saya pekerjaan saya sekarang ini sebenarnya bukan cita-cita saya. Ini saya terpaksa aja, beruntung saya jadi pegawai negeri, misalnya ada begitu ya. Anda harus misalnya mengikuti apa yang disarankan oleh Peter Drucker. Itu salah satu bapak manajemen di dunia modern ini. Apa itu? Menemukan tempat yang Anda tidak berkompetisi di sana, di mana Anda menemukan diri Anda yang sebenarnya, diri lo yang sebenarnya. Misalnya aktif di masjid, aktif di gereja, punya sekolah, ya, punya bisnis yang sesuai panggilan hati. Misalnya, Pak, suara saya bagus sebetulnya jadi penyanyi, tapi saya pegawai negeri. Ya, di luar jam pegawai negeri, bakat yang dikasih oleh Allah ini disalurkan, bukan dipendam. Bikin itu. Jadi intinya harus menemukan aktivitas namanya apa? Panggilan hati, ya, yang kita ikuti setiap hari atau setiap saat. Itu kalau kita nggak menemukan itu di tempat pekerjaan kita sekarang, kita cari tempat lain, itu, ya. Istilah Peter Drucker-nya itu non competitive life. Temukan tempat yang Anda bisa berekspresi sesuai panggilan hati Anda. Dan di Indonesia ini banyak sekali, saya punya teman banyak sekali, dia pegawai BKKBN atau Telkom tapi punya bimbingan belajar. Kenapa? Supaya saya bisa berkontribusi ke masyarakat. Ada yang mendirikan sekolah, ada yang punya tempat pariwisata, dan seterusnya. Itu semua adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendominankan peranan hati dari diri kita. Oke, Mbak? Oke, Pak Ubay, satu pertanyaan terakhir sebagai penutup. Oh, sebagai penutup ya? Sudah penutup iya, ya? karena mengingat waktu apa sudah itu, hampir jam 11:30. Pertanyaan dari Facebook streaming kita, dari Mas Rio Bagaskara. Nah, Mas Rio bertanya, Pak Ubay, bagaimana cara kita menyeimbangkan kehidupan kita? Kalau untuk apa yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan, mungkin Bapak sudah sampaikan dengan baik, seperti membangun hati yang sehat sehingga kehidupan kita harmoni. Namun yang saya ingin tanyakan, keseimbangan hati dalam artian sebuah keseimbangan itu memiliki titik tumpu, di mana titik tumpu kita harus bertumpu dari sekian banyak faktor dalam kehidupan kita, ya Pak. Dan bagian apa dari kehidupan kita yang cukup kuat untuk kita jadikan tumpuan itu? Terima kasih, Pak Ubay. Oke, yang terakhir itu tadi saya nggak dengar itu bagian mana, apa? Bagian apa? Bagian apa dari kehidupan kita yang cukup untuk dijadikan titik tumpuan tersebut? Oke, gini. Salah satu cara Tuhan ngajarin manusia, you tidak seimbang loh hari ini. Itu kita dikasih masalah. Jadi masalah itu sebetulnya bukan datang untuk menyulitkan kita aja, itu juga tanda, sign bahwa kita dalam posisi yang harus menyeimbang ini, gitu, ya. Jadi akrab-akrablah dengan masalah. Kan setiap orang punya masalah beda-beda nih, datangnya juga beda, rasanya beda, gitu ya, ukurannya beda, semua orang dikasih masalah itu. Nah, cara kita mencium masalah, cara kita mendeteksi masalah, cara kita memahami masalah itu penting. Nah, untuk sebagian orang, atau mungkin ini bagi semuanya, masalah itu harus kita pahami sebagai tanda bahwa kita perlu menyeimbangkan diri. Misalnya gini, ada masalah dengan kesehatan, berarti selama ini kita kurang care terhadap kesehatan kita. Berarti kita harus balik
Makan kita harus kita perbaiki, gitu ya. Saya stres banget selama 6 bulan terakhir nih. Kenapa? Karena pekerjaan di kantor numpuk. Wah, atasan saya nggak mau tahu. Nah, bagaimana? Berarti kita ada masalah di situ. Masalah apa? Satu, mungkin kita perlu komunikasi. Itu tanda kita selama ini kurang berkomunikasi. Yang kedua, mungkin kita kurang mengembangkan time management. Oh, cara ngatur waktu saya keliru selama ini. Makanya saya goncang ini, keseimbangan saya terganggu. Nah, jadi masalah harus dibaca sebagai sign, ayat, tanda bahwa di dalam diri kita perlu ada hal-hal yang kita bentuk formasi baru lagi supaya seimbang dengan tuntutan kebutuhan kita. Nah, begitu juga misalnya handphone ini malas saya ngomong, karena banyak masalah yang datang pada saya gitu ya. Nah, cara komunikasi kita melalui handphone perlu kita perbaiki lagi. Jadi kembali lagi, masalah harus kita baca sebagai sign, sebagai ayat, sebagai tanda bahwa di dalam diri kita perlu ada keseimbangan baru lagi. Kira-kira itu Mbak Wulan ya. Nah, sebagai penutup, tadi ini penutup ya. Saya ingin mengingatkan diri saya dan orang lain, keseimbangan itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan. Karena barangnya tidak ada, bendanya itu tidak ada, tetapi dia adalah sesuatu yang harus kita ciptakan. Nah, dari mana ciptakannya tadi? Di awal sampai akhir tadi sudah kita bahas ya. Oke, terima kasih ini teman-teman semua, terima kasih ini ya telah berpartisipasi dengan virtual learning ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Ubay atas penjelasannya. Mohon maaf nih bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang melalui Facebook belum sempat bertanya atau terjawab pertanyaannya karena durasi kita terbatas. Nanti pertanyaan akan kami catat dan semoga terjawab di lain waktu. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengakses YouTube channel kita di Foster and Bridge Indonesia karena YouTube itu menayangkan video interview dengan para narasumber yang merupakan praktisi sharing ilmu dengan beragam topik. Termasuk salah satunya adalah interview dengan Pak Ubay sendiri ya Pak, betul ya? Dan tadi sudah saya katakan bahwa mengenai virtual learning session rutin dilakukan setiap minggu di hari Rabu jam 10 hingga setengah 12 dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu bisa join lagi nih setiap minggunya. Dan sesi kali ini sudah di penghujung acara. Saya Wulan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang sudah menyaksikan melalui streaming Facebook kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Yuk. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Nah, itu dia beberapa cuplikan-cuplikan video dari virtual learning session. Sebagai informasi sahabat profesional, virtual learning session ini rutin kami lakukan di setiap hari Rabu dari jam 10 pagi hingga jam setengah 12 siang. Jika sahabat profesional ingin mendaftar, boleh langsung menghubungi tim kami di kontak yang tertera di description box di bawah ini. Jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya. Bye-bye!